Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai tugas manajemen keuangan daerah yang diampun oleh Profesor Dr. Haji Dedi Takdir S. Dan Dr. Sujono SEMSI. Belum itu, perkenalkan kami dari kelompok 14, saya Anissa Zulkaida dengan NIM B1B1 21008. Saya Linsyana Nanta dengan NIM B1B1 21039. Nah, di mana kita akan bahas soal forecasting atau perkiraan dari Provinsi Aceh buat 5 tahun ke depan. Langsung saja teman saya akan membahas tentang apa itu perambalan. Dari Linciana saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya mengapa kita perlu yang namanya memperkirakan pendapatan. Nah, alasannya itu yang pertama, peramalan dapat membantu kita dalam perencanaan keuangan. Nah, karena pendapatan menentukan kapasitas layanan perkiraan pendapatan yang akurat. Nah, yang berikutnya itu peramalan juga merupakan proses di mana para manajer mempelajari komunitas dan organisasi mereka. Nah, yang berikutnya itu perkiraan yang buruk atau kesenjangan yang besar antara perkiraan dan pendapatan aktual menyebabkan adanya pengamatan yang cermat terhadap potensi sumber daya masyarakat dan upaya pengumpulan pendapatan organisasi. Nah, siapa yang melakukan peramalan? Nah, yang melakukan peramalan itu sering kali menjadi tanggung jawab kantor anggaran atau kantor manajemen pusat. Tapi terkadang-kadang itu tapi terkadang-kadang masing-masing lembaga yang memiliki sumber daya sendiri. Nah, alat-alat apa saja yang kita harus persiapkan? Yang pertama itu berbagai alat kualitatif dan kuantitatif yang digunakan dalam peramalan pendapatan. Berikut itu alat peramalan kuantitatif itu bervariasi dari teknik penghalusan sederhana hingga permodelan kausal yang canggih. Nah, subjek perkiraan kita masuk di subjek perkiraan. Nah, subjek perkiraan ini bagaimana kita memilih suatu perkiraan, apakah itu pajak, biaya, atau lain sebagainya. Nah, yang kedua itu kita harus memperkirakan cakrawala perkiraan. Nah, di mana itu seperti pendapatan harus diproyeksi untuk bulan ke depan, tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan. Yang berikutnya itu teknik peramalan untuk memilih salah satu yang sesuai dengan kebutuhan peramalan. Nah, di sini dia itu melibatkan yang namanya perbandingan keakuratan perkiraan. Nah, di sini kita akan meramalkan Provinsi Aceh 5 tahun ke depan, di mana kita menggunakan SPSS, teknik A5. Nah, pada peramalan Provinsi Aceh ini kita menggunakan data PAD-nya atau pendapatan asli daerah Provinsi Aceh. Yang dimana di sini kita sudah mendapatkan dari BPS, data BPS PAD Aceh itu dari 2009 sampai 2022. Nah, lanjut, jika kita mau menggunakan SPSS, kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke SPSS-nya, dan kita masuk ke menu variabelnya. Lalu kita menentuk di SPSS, kita tentukan datanya dengan memilih menu define date and type pada tab data. Lalu kita okekan dan kita masukkan data dari tahun berapa kita ambil datanya. Nah, sementara di sini kita ambil dari 2009, maka itu kami ketik 2009, lalu kita okekan. Nah, ini tampilan jika sudah kita masukkan tahunnya. Di sini sudah dia berubah jadi bertambah 2 kolom. Jadi di variabel datanya itu ada 4 kolom. Nah, lalu kita harus mengecek stasioner datanya, yang di mana kita harus mengecek bahwa datanya ini benar atau tidak. Nah, kita harus mengecek datanya pada square chart-nya, yang di mana kita klik analyze dulu, lalu kita klik forecasting, lalu kita klik sequence chart-nya, seperti yang sudah pada gambar. Nah, lalu data PAD-nya ini kita masukkan ke variabelnya. Lalu kita centang partial auto correlation-nya. Lalu oke. Nah, dia akan menunjukkan grafik. Nah, pada grafik gambar grafik yang telah dilihat bahwa berdasarkan grafik di atas ini menunjukkan bahwa data setelah ketika itu dia level of size-nya itu mendekati angka 0, yang artinya data telah stasioner, yang berarti rata-rata data tidak bergantung pada waktu dan tetap konstan serta nilai data telah stabil setiap tahun. Nah, setelah itu kita identifikasi modal. Nah, identifikasi modal ini itu kita mengidentifikasi model plot ACF-nya dengan PACF-nya. ACF itu adalah auto correlation function dan membantu untuk mengidentifikasi pola korelasi pada data. Nah, sedangkan PAC-nya itu adalah partial auto correlation function, yang dimana dia membantu untuk mengidentifikasi kontribusi korelasi langsung dari leg tertentu dalam model. Nah, caranya itu kita pilih ke analyze lagi, lalu pilih forecasting, pilih auto correlation. Nah, habis itu kita pindahkan PADB-nya pada kolom variable. Lalu
klik kita pilih auto correlation dan partial auto correlation, lalu kita klik oke. Nah, di depan setelah kita lakukan seperti tadi, dia akan muncul grafik lagi. Ini yang kita tampilkan pertama itu adalah grafik ACF-nya. Yang di mana grafik ACF-nya itu dia terjadi off sebanyak 6 kali, sebanyak 6. Jadi nilai ordo atau moving average-nya itu sebanyak 6. Lalu PACF-nya itu dia terjadi off sebanyak 1. Jadi nilai auto correlation-nya yaitu sebesar 1. Nah, sehingga hasil identifikasi model kita dapatkan model ARIMA 1,0,6. Kenapa nilai B-nya 6? Karena tidak dilakukan diferensian. Nah, langkah selanjutnya gitu kita membuat model. Nah, di mana model yang kita pakai itu model ARIMA. Nah, di mana itu 106. Kenapa kita gunakan model ARIMA 106? Karena tadi kita sudah mengidentifikasi model, kita dapatkan model ARIMA 106. Caranya kita membuat model itu, kita pilih analyze lagi, lalu pilih for testing, lalu kita klik create traditional models. Nah, lalu kita PAD-nya kita masuk ke dependent variables bagian kanan atas. Nah, metodenya kita gunakan ARIMA, lalu kita klik oke. Lalu kita setelah memilih ARIMA kita tekan create. Nah, kita create untuk membuka model ARIMA-nya. Nah, seperti gambar. Karena auto correlation-nya tadi kita dapat 1, difference-nya kita 0 dengan moving average-nya 6. Lalu kita klik continue. Nah, setelah itu kita memilih. Nah, setelah itu kita milih plot yang dimana setelah plot ini kita centang bagian bawah kiri itu plot for individual models itu series, lalu its plot displays-nya itu kita klik observed value forecast dan confidence interval for forecast. Lalu bagian sebelah bawah kanan itu kita centang residual autocorrelation-nya atau ACF-nya dan residual partial autocorrelation-nya atau PACF-nya. Nah, setelah itu kita ke option. Kita ke option itu kita klik berapa tahun kita mau ramalkan. Karena kita ramalkan sampai dengan tahun 2023, maka 2027, maka kita tulis 2027. Jadi dia akan meramal dari 2023 sampai 2027. Nah, kita sudah mendapatkan model ARIMA-nya, yang dimana dalam model ARIMA, hasil model ARIMA ini itu kita mendapatkan R-squared-nya itu sebesar 0,870, yang dimana dia menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 87% variabel dalam datanya. Nah, selanjutnya itu RMS atau root mean square error. Nah, di mana RMS ini tuh sebesar 487,955, di mana yang merupakan akar dari rata-rata kuadran kesalahan model. Nah, lalu mapenya sebesar 6, mapenya atau mean absolute persen error-nya itu sebesar 16,080%, ini mana dia mengukur kesalahan relatif model dalam presentase. Nah, selanjutnya itu max APA atau maximum absolute percentage error, di mana itu max AP-nya itu 95,939%. Nah, yang dimana itu merupakan kesalahan prediksi maksimum dalam persentase. Lalu ada MIA-nya sebesar 251,044, yang mana MIA itu mean absolute error, itu merupakan rata-rata dari kesalahan absolut model. Nah, selanjutnya itu kita masuk di max IA, di mana maksimum absolute error, di mana max IA ini 763,473, di mana yang merupakan kesalahan prediksi maksimum dalam nilai mutlak. Lalu kita masuk ke nilai normalize BIC. Nah, nilai normalize BIC-nya itu sebesar 13,897. Nah, yang digunakan untuk membandingkan kebaikan model dengan model lainnya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa semakin rendah normalize BIC ini, maka itu semakin baik modelnya. Nah, sehingga secara keseluruhan model ARIMA yang kita dapat dari data yang kita masukkan itu memiliki nilai R-squared yang baik atau tinggi dan normalized BIC yang rendah. Nah, menunjukkan bahwa model tersebut cocok dengan data yang baik. Selain itu, hasil uji Lee Jones box-nya menunjukkan bahwa tidak ada pola korelasi yang signifikan dalam residual model dan tidak ada outlier yang terdeteksi dalam model ini. Nah, bisa kita lihat ini adalah residual ACF-nya dan residual PACF-nya. Nah, dalam plot ACF dan PACF residual model ini tampak tidak menunjukkan korelasi yang signifikan pada leg-leg tertentu. Kita lanjut pada data analisis forecasting-nya, yang dimana data analisis forecasting-nya bisa kita lihat di sini ada data UCL atau batas atasnya dan LCL atau batas bawahnya. Nah, dari hasil peramalan 5 tahun ke depan dari 2023 sampai 2027. Nah,
Peramalan pendapatannya itu 2023 2.770.000.000 sekian, 2024 2.342.000.000 sekian, 2025 2.360.000.000 sekian, 2026 2.069.000.000 sekian, dan 2027 2.101.000.000 sekian. Nah, dan bisa dilihat hasil UCL-nya dan hasil LCL-nya pada tabelnya. Nah, karena sudah kita bahas hasil ramalannya dan cukup sekian untuk materi yang kami paparkan. Semoga bisa membantu untuk viewers yang menonton video kami dapat membantu untuk melakukan peramalan di SPS yang di SPSS. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.